Hello everyone, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan juga waktu yang telah teman-teman luangkan untuk mendengarkan dalam mata kuliah Manajemen Strategik kelas 6B2 yang dalam hal ini, mata kuliah ini diampu oleh dua dosen, yaitu dosen yang pertama Profesor Dr. Bernard Tewal SEME dan dosen yang kedua yaitu Dr. Victor Pasca Kalawat Lengkong SEMSI. Namun sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan materi ini, saya izin memperkenalkan diri. Saya tergabung dalam kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, salah satunya yaitu saya, Dimas Ari Rizky Saputra, dan juga 3 rekan saya yaitu ada Andre Gedeon Monenka, dan yang kedua ada Anggreni Triputri, dan yang ketiga ada David Francis Manupasa. Visi dan misi. Banyak organisasi mengembangkan pernyataan misi dan pernyataan visi, sedangkan pernyataan misi menjawab pertanyaan apa bisnis kita. Itu pernyataan visi menjawab pernyataan kita ingin menjadi apa. Banyak organisasi memiliki pernyataan visi dan misi. Dapat dikatakan bahwa laba bukan misi atau visi, adalah motivator utama untuk perusahaan. Tapi keuntungan saja tidak cukup untuk memotivasi orang. Laba dipersepsikan secara negatif oleh beberapa karyawan di perusahaan. Karyawan mungkin melihat keuntungan sebagai sesuatu yang mereka peroleh dan manajemen kemudian menggunakan dan bahkan memberikannya kepada pemegang saham. Pentingnya atau manfaat pernyataan visi dan misi. Dalam praktek yang sebenarnya, King dan Cleland merekomendasikan agar organisasi dengan hati-hati mengembangkan pernyataan misi tertulis untuk mendapatkan manfaat berikut. 1. Untuk memastikan kebulatan tujuan dalam organisasi. 2. Untuk memberikan dasar atau standar untuk mengalokasikan sumber daya organisasi. 3. Untuk menetapkan nada umum atau iklim organisasi. 4. Berfungsi sebagai titik fokus bagi individu untuk mengidentifikasi dengan tujuan dan arah organisasi dan untuk menghalangi mereka yang tidak dapat berpartisipasi lebih jauh dalam aktivitas organisasi. 5. Untuk memfasilitasi penjabaran tugas ke dalam struktur kerja yang melibatkan penugasan tugas kepada unsur-unsur yang bertanggung jawab dalam organisasi. Dan yang terakhir, 6. Untuk menentukan tujuan organisasi dan kemudian menerjemahkannya dengan tujuan tersebut menjadi tujuan sedemikian rupa sehingga parameter biaya, waktu, dan kinerja dapat dinilai dan dikendalikan. Karakteristik pernyataan misi. Yang pertama yaitu sebuah pernyataan sikap. Pernyataan misi ini lebih dari sekadar pernyataan detail spesifik. Itu adalah pernyataan sikap dan pandangan. Yang kedua, orientasi pelanggan. Pernyataan misi yang baik menjelaskan tujuan organisasi, pelanggan, produk atau layanan, pasar, filosofi, dan teknologi dasar. Komponen pernyataan misi. Pernyataan misi dapat dan memang bervariasi dalam panjang, isi, dan format. Sebagian besar praktisi dan akademisi manajemen strategis merasa bahwa pernyataan yang efektif harus mencakup 9 komponen. Yang pertama yaitu pelanggan. Siapa pelanggan perusahaan? Yang kedua, produk atau layanan. Apa produk atau layanan utama perusahaan? Dan yang ketiga ada pasar, secara geografis di mana perusahaan bersaing. Yang keempat ada teknologi. Apakah perusahaan secara teknologi mutakhir? Yang kelima ada perhatian untuk keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas. Apakah perusahaan berkomitmen pada pertumbuhan dan kesehatan keuangan? Kemudian yang keenam ada filsafat. Apa keyakinan dasar, nilai, aspirasi, dan prioritas etika perusahaan? Kemudian yang ketujuh ada konsep diri. Apa kompetisi khas atau keunggulan kompetitif utama perusahaan? Kemudian yang kedelapan ada kepedulian terhadap citra publik. Apakah perusahaan responsif terhadap masalah sosial, komunitas, dan lingkungan? Kemudian yang kesembilan ada kepedulian terhadap karyawan. Apakah karyawan merupakan aset berharga bagi perusahaan? Menulis dan mengevaluasi pernyataan misi. Mungkin cara terbaik untuk mengembangkan keterampilan menulis dan mengevaluasi pernyataan misi adalah dengan mempelajari misi perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pernyataan misi yang disajikan harus dievaluasi berdasarkan 9 komponen yang diinginkan. Perlu diketahui bahwa tidak ada satu pernyataan misi yang terbaik untuk organisasi tertentu, sehingga penilaian yang baik diperlukan dalam mengevaluasi pernyataan misi.
organisasi harus mengambil pendekatan proaktif daripada reaktif dalam industri mereka, dan mereka harus berusaha untuk mempengaruhi, mengantisipasi, dan memulai daripada hanya menanggapi peristiwa. Proses manajemen strategis mewujudkan pendekatan pengambilan keputusan ini mewakili pendekatan yang logis, sistematis, dan objektif untuk menentukan arah masa depan perusahaan. Taruhannya umumnya terlalu tinggi bagi ahli strategi untuk menggunakan intuisi saja dalam memilih di antara alternatif tindakan.